ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Alfiyatul Iraqi yang disebut dengan nama Nadmud Duraris Saniyah fi As-Siyariz Zakiyah. Baik. Di kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan, minum, dan di pasal setelahnya tentang pakaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan selalu menjadikan kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah yang terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal, dibahagiakan dengan keislaman dan sunnah Rasulullah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, dzikru khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'ami wasyarab. Penyebutan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makan dan minum. Kata beliau rahimahullah, walam ya'id qattu ta'aman yahduruh ya'kuluhu in yashtahi aw yadaruh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan yang dihadirkan untuk beliau. Ya, kalau ada makanan didatangkan, dihadirkan untuk beliau, itu sama sekali tidak pernah beliau mencelanya. Ya'kuluhu in yashtahi aw yadaruh. Kalau beliau berselera, beliau memakannya. Kalau beliau misalnya tidak senang, maka beliau meninggalkannya. Iya. Dan ini adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Hurairah berkata, ma'aba sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Sama sekali beliau tidak pernah mencela makanan. Iya. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau berselera, beliau memakannya. Kalau beliau tidak menyenanginya, maka beliau meninggalkannya. Ya, beliau meninggalkannya tanpa ada celaan. Tanpa ada celaan di dalam hal tersebut. Baik, dan ini dari kesempurnaan akhlak terkait dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Dan juga menunjukkan bahwa tabiat manusia itu beraneka ragam. Karena ada sebuah makanan itu di suatu penduduk negeri, makanan yang paling bagus, makanan yang paling mewah. Tapi di orang lain belum tentu makanan itu adalah makanan yang diterima. Iya. Karena itu saya ingat ada kawan-kawan dari Libya itu sangat tidak senang dengan seorang penulis sejarah
yang di dalam bukunya ketika dia beri biografi tentang Libya, dia tulis di situ bahwa di Libya ini ada sebuah makanan yang bernama Badr'un kalau nggak salah. Ya. Dan ini makanan dari sejelek-jelek makanan yang berada di sisi mereka. Jadi anak-anak Libya yang baca ini pada ngamuk semua. Ini orang nggak pernah mencicipi saja makanan ini. Ini makanan paling enak ini tempat kami. Jelas ya? Jadi pandangan orang kadang apa? Bisa berbeda di dalam hal tersebut. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah mencela suatu makanan apapun yang dihadirkan. Kalau beliau berselera, beliau makan. Kalau beliau tidak berselera atau beliau tidak menyukainya, beliau hanya meninggalkannya. Ya, tidak memakannya. Baik. Kemudian diterangkan bagaimana cara duduk beliau SAW pada saat makan. Kata beliau, walam yakun julusuhu muttaqiya fi halatil akli walakin muq'iya. Iya. Duduk beliau itu tidaklah muttaqi. Duduk beliau tidaklah bersandar. Ya. Jadi beliau kalau makan, beliau tidak ittika. Tidak ittika, tidak bersandar. Kita akan terangkan apa makna ittika. Jadi asalnya itu muttaqian asalnya, pakai hamzah. Tapi karena mengikuti rawiyah dari syairnya di ujung sebelah kirinya ya, maka di sodar baitnya juga itu dipakai ya juga. Jadi duduk beliau tidak pernah bersandar fi halatil akli pada saat makan, walakin muq'iya, tapi duduknya duduk ik'a. Duduk ik'a. Ini sudah dua istilah ya. Satu istilah apa? Ittika. Satu istilah ittika. Iya, bersandar. Dan satunya lagi istilah ik'a. Istilah ik'a. Baik. Ittika itu disebutkan oleh sebagian ulama ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk dari ittika yang masuk di dalam larangan yang disebut di dalam hadits ini. Iya. Tapi yang disebut oleh penulis di sini bahwa Nabi tidak makan bersandar itu datang di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di di hadits Abu Juhaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma ana fala akulu muttaqian." Adapun saya tidaklah makan muttaqian, tidak makan bersandar. Iya. Jadi itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak makan secara bersandar. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ya, ittika itu masuk dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia bersandar di sebelah kanannya. Ya, di kanan atau di kirinya. Ya, dia bersandar begini, kanan atau ke kiri, itu ittika namanya. Jelas ya? Dan yang kedua adalah at-tarabbu. Iya. At-tarabbu ini ada yang mengatakan bahwa dia bersandar dengan kedua tangan. Ya, duduk dan bersandar dengan kedua tangannya. Baik. Dan yang ketiga adalah dia bersandar di atas salah satu tangannya. Ya, jadi ini tadi kan dia bersandar di kanan atau di kiri. Kalau ini tidak, dia duduk, dia pakai satu tangannya bersandar, kemudian dia makan pakai tangan yang lain. Itu masuk dengan ittika juga. Masuk di dalam kategori ittika. Nah ini semuanya
tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam makan beliau. Iya. Apa alasannya? Karena itu gaya duduk orang yang berlebihan di dalam makan. Gaya duduk orang yang berlebihan di dalam makan. Jadi kalau dipahami alasan itu lebih memudahkan kita memahami makna larangan. Ya biasanya dengan gaya duduk seperti itu dia santai makannya, makan sampai ya berapa banyak pun dengan gaya yang seperti itu. Jelas ya? Karena itu duduk beliau disebutkan di sini walakin muk'iya. Tapi duduknya itu adalah duduk ik'a. Duduk beliau adalah duduk ik'a. Iya. Nah ini datang di dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di riwayat Muslim dikatakan utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraituhu ya'kul wa huwa muk'in minal ju'. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma, maka saya melihat beliau makan dalam keadaan ik'a. Ya, beliau makan ik'a padahal beliau sedang kelaparan. Iya. Ik'a itu ada beberapa bentuk. Ada ik'a dia duduk di atas dia tancapkan kedua kakinya, lalu dia duduk di atas punggungnya. Dia duduk di atas punggung, di atas tumit kedua kakinya. Itu sifat yang pertama dalam ik'a. Ik'a yang kedua sama seperti itu, cuman dia buka kedua kakinya, ya, dan pantatnya itu langsung duduk ke tanah. Ya, langsung duduk ke tanah. Baik. Itu bentuk dari ik'a. Cuman ik'a ini di pembahasan makan ya. Kalau di pembahasan sholat itu ada pembahasannya. Kalau ik'a jenis yang kedua tadi di sholat itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Kalau di dalam sholat. Tetapi kalau jenis yang pertama itu dibolehkan kadang-kadang. Dibolehkan kadang-kadang di dalam sholat kalau dia duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Ya, di situ dibolehkan kadang-kadang. Baik. Jadi di sini bentuk duduknya seperti itu ik'a dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam konteks beliau makan di posisi yang seperti itu. Dan posisi yang seperti ini dimaklumi ya, seorang makan itu kayak orang terburu-buru ya, tergesa-gesa. Ya maksudnya dia bukan orang yang tenang makan. Sehingga dia tidak makan banyak. Dia hanya makan sesuai dengan apa yang dia perlukan. Iya. Dia hanya makan sesuai dengan apa yang dia perlukan. Baik, itu terkait dengan gaya duduk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah. Tapi muncul pertanyaan di sini, apakah memang tidak boleh seorang itu makan kenyang? Ya, jawabannya itu pembahasan lain lagi ya. Kalau dia kadang makan kenyang, sesuatu dia misalnya makan, ya di sebagian keadaan dia kenyang, itu tidak dilarang ya, tidak dipermasalahkan. Tapi yang masalah itu, kalau tiap kali makan dia kenyang, itu masuk dalam celaan. Tapi kadang kalau dia makan, dia kenyang, itu juga kadang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sebuah kisah di Sahih Al-Bukhari, ketika para sahabat sedang kelaparan di Ashabus Suffah, maka mereka diundang oleh Nabi ke rumah beliau. Ternyata ada satu bejana susu di rumah Nabi, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi supaya menggilir susu itu kepada para sahabat. Dan diperintah setiap sahabat minum sampai dia kenyang. Ya Abu Hurairah menggilir susu ini sudah khawatir. Ya nanti tidak kebagian. Karena setiap orang minum sampai apa? Sampai kenyang. Ya, dan Abu Hurairah nggak boleh minum. Dia harus minum terakhir. Itu kaidah ya, adab. Karena Nabi SAW bersabda, sakil qaum
akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kepada satu kaum, dia adalah orang yang paling terakhir minum. Paling terakhir apa? Minum. Ya kalau dia memberi minum kepada orang, sebelum orang-orang selesai, jangan dia minum dulu. Jangan dia ambil dulu, dia minum sampai kenyang, baru dikasih minum orang. Ya, itu keluar ya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah pun menggilir susu itu sampai kepada sahabat, semuanya minum sampai kenyang. Kemudian Abu Hurairah diperintah oleh Nabi untuk minum. Ya, diperintah oleh Nabi untuk minum. Maka Abu Hurairah minum. Terus Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, saya sudah kenyang. Kata Nabi, tidak, kamu minum lagi. Ya, minum lagi Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Saya tidak temukan lagi ada tempat untuk susu ini di diri saya. Sudah tidak ada, sudah tempatnya. Maksudnya kenyangnya ini sudah betul-betul apa? Kenyang. Maka Nabi SAW pun meminum susu tersebut sampai kelihatan di jari jemari beliau kepuasan beliau minum dari susu itu. Jadi maksudnya kadang-kadang kalau terjadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau seorang itu tiap kali makan, kaidahnya tiap kali makan dia harus kenyang, nah ini menjadi masalah ya. Selain dari sudut kesehatan itu nggak bagus, dan itu juga dicela. Ya, sebab seorang di kehidupan dunia ini dia makan dari makanan apa yang dengannya bisa tegak dari punggungnya supaya dia bisa menjalani dari kehidupan dunianya. Kemudian banyak makan itu memberi banyak pengaruh juga yang negatif kadang kepada seseorang. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, tu'jibuhu ad-dira'u wad-dubba'u wal asl mahbubu wal halwa'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang ad-dira', paha. Ya. Beliau senang paha. Jadi di antara kalau beliau makan kambing, beliau senang kepada pahanya. Iya. Senang pahanya. Wad-dubba, dan beliau juga senang ad-dubba. Ad-dubba ini labu ya. Labu. Ya, itu dimakan oleh Nabi sampai Anas bin Malik yang bercerita, kata Anas bin Malik, saya dulu tidak senang makan labu, tapi karena saya melihat Nabi SAW memakannya, maka saya juga memakannya sampai saya senang juga labu itu. Jelas ya? Kemudian wal asalul mahbubu, dan beliau juga senang madu. Senang madu, wal halwa, dan makanan yang mengandung manisan. Mengandung manisan. Halwa itu makanan yang manis, apakah dicampur gula atau dicampur dengan madu yang dia manis, ya karenanya. Baik, ini semuanya ada keterangan-keterangan, ya, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun tentang paha tadi, dikatakan di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah, innahu kana ahabbas syati atau ahabbus syati ilaihi ad-dira. Dari kambing yang paling disenangi oleh Nabi adalah pahanya. Iya, adalah pahanya. Dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim sudah saya terangkan tadi tentang masalah kecintaan Nabi makan ad-dubba. Ya, makan labu. Iya. Dan juga ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana yuhibbul halwa wal asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang halwa dan madu. Senang halwa dan madu. Baik. Kemudian kata beliau, wa ya'kulul bittikha wal kitha'a bi rutabin yabghi bihi dawa'a yaqulu yutfi bardidaini harrada wa kullu irsyadin fa anhu ukhida. Ini berikutnya tentang makanan yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makan bitih, ya, makan semangka, wal kitha. Kitha itu ketimun, ya. Birutobin, beliau memakannya dicampur dengan atau bersamaan dengan rutab, dengan kurma.
Ya, rutab itu kurma basah ya, tetapi di dalam riwayat-riwayatnya itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan rutabnya. Iya. Baik. Itu ada ada 2 bab di Sunan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittiqa birrutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan semangka dicampur dengan rutab. Iya. Dan datang dalam sebagian riwayat dengan kurma bit tamr. Ya, Tirmidzi berkata wa fil bab an Anas. Ada juga hadits Anas bin Malik. Hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya. Dan disebutkan bahwa Nabi itu memakan semangka kuning dicampur dengan kurma, dicampur dengan rutab. Iya. Kemudian terkait dengan Al-Kitha itu ada di bab berikutnya di Sunan At-Tirmidzi. Iya. Dikatakan di hadits Abdullah bin Ja'far. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutab." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan mentimun dengan apa? Dengan rutab. Ya, dengan rutab. Kenapa beliau melakukan hal itu? Ya bagi bihid dawa'ah. Beliau mencari kesembuhan atau obat dengan itu. Jadi itu bentuk dari obat ya. Bentuk dari obat. Iya. Bagaimana itu? Yaqulu yutfi bardudaini harrada. Beliau berkata bahwa dinginnya ini itu memadamkan panasnya itu. Jadi di pembahasan Tibbun Nabawi itu sesuatu kalau mau dilihat dia sebagai obat penyembuh itu diseimbangkan, mana yang panas, jenis makanan yang panas, mana jenis makanan yang dingin. Mana jenis makanan yang dingin. Iya. Semangka, mentimun itu jenisnya dingin. Sedangkan rutab itu jenisnya panas. Jadi dinginnya mentimun ini itu memadamkan panasnya rutab. Memadamkan panasnya rutab. Jelas ya? Jadi itu cara beliau, kenapa beliau memakan seperti itu, ya dengan alasan tersebut. Dan itu memang dibahas ya di dalam ilmu kedokteran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah membahas hal ini di dalam Zadul Ma'ad terkait dengan masalah kesembuhan dari kaidah umum di bentuk pengobatan yang seperti ini terkait dengan makanan. Terkait dengan makanan. Makanya Al-Iraqi di sini memberi kaidah umum di akhir bait syairnya, kata beliau wa kullu irsyadin fa'anhu ukhidha. Setiap petunjuk itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk-petunjuk, ya. Memberikan petunjuk dan memberi anjuran-anjuran yang di dalam anjuran itu ada kebaikan untuk umat. Ada kebaikan untuk umat. Sama dengan gaya makan beliau. Beliau tidak makan begini, tapi beliau makannya begini. Itu ada sudut-sudut kebaikan dari hal-hal yang terkait dengan kesehatan maupun yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya di sini kita baca dari kondisi Rasulullah SAW, bagaimana beliau makan, cara duduk beliau, makanan-makanan yang beliau makan. Itu ada faedah-faedah yang bisa dipetik di dalam hal tersebut. Walaupun perlu diketahui ya, bahwa pada dasarnya asal dalam makanan itu adalah dihalalkan, dibolehkan. Dibolehkan. Jadi tidak sampai juga dikatakan, oh termasuk sunnah seorang itu makan semangka. Termasuk sunnah misalnya seorang itu makan labu. Jelas ya? Ya, Anas bin Malik dia cinta makan labu karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan labu. Ya, itu bukan terkait dengan sangkaan makan labu adalah sunnah. Tetapi para sahabat itu dia senang mencontoh Nabi dalam segala hal. Ya. Segala hal. Sampai Ibnu Umar itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi haji itu diperiksa oleh Ibnu Umar di mana Nabi singgah, beliau duduk di mana, masuknya di waktu apa. Ya itu dilakukan oleh Ibnu Umar untuk mencontoh Nabi. Tapi para sahabat yang lain tidak memahami bahwa itu sunnah. Karena itu para sahabat tidak ada yang seperti Ibnu Umar dalam hal itu. Iya. Karena mereka anggap bahwa Nabi itu dalam perjalanan. Orang yang perjalanan ya biasa. Dia singgah di sini, singgah di situ. Tidak ada ketentuan khusus di dalam hal tersebut. Itu pendapat mayoritas sahabat. Jelas ya? Ketika ada sebagian sahabat yang mencontoh Nabi pada hal-hal yang kecil seperti itu. Pada hal yang merupakan kebiasaannya sekalipun. Maka itu belum tentu masuk ke dalam pembahasan sunnah. Sama di pembahasan pakaian nanti yang kita akan bahas. Nabi SAW paling senang memakai gamis misalnya. Ya, tidak dikatakan bahwa memakai gamis itu sunnah. Tidak. Akan kita bahas nanti pada tempatnya. Baik. Jadi ini dari hal yang perlu dipahami. Bahwa seorang, ya kadang dia makan dari sebuah makanan. Maksud dia iktidak. Ya, mengambil contoh dari Nabi. Dia dapat pahala dengan niat mengambil contoh itu. Tapi kalau dikatakan itu sunnah, tidak. Itu sudah sampai ke derajat tersebut. Dan ini ada pembahasannya di pembahasan ilmu usul fikih. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah, ya'kulu bil asabi'i thalathati yal'aquha liqasdil barakati. Beliau makan dengan 3 jari. Beliau makan dengan 3 jarinya. Iya. Yal'aquha, beliau menjilatnya. Liqasdi dil barakah, untuk mencari keberkahan. Baik. Ini masih terkait dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu makan, beliau menjilat jari jemarinya. Iya. Karena pada jari jemari itu menempel, ya, pada jari jemari tersebut menempel dari makanan, dan makanan itu tidak ditahu di mana keberkahan di situ, di mana keberkahan pada makanan tersebut. Baik, jadi ini maksud dari penulis rahimahullahu taala membawakan pembahasan ini di sini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari, itu ada ya di dalam hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan sebuah makanan, maka beliau menjilat 3 jarinya. Iya, beliau menjilat 3 jarinya. Baik. 3 jarinya maksudnya jari yang mana? Enggak disebut jari yang mana karena sudah dimaklumi. Orang makan itu pakai jari apa kalau disebut 3 jari? Ibu jari, telunjuk dengan jari jari tengah, kan begitu. Nah mungkin dia makan pakai 3 jari begini, ya kan tidak kan? Nah, ini 3 jari ini yang paling kuat di dalam dipakai makanan. Umumnya manusia seperti itu. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan dengan 3 jari, makan dengan 3 jari, iya. Dan memakan dengan jari secara langsung itu lebih bagus ya, lebih afdal, lebih bagus. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia makan pakai sendok itu lebih dekat daripada dia makan pakai 5 jari. Jadi kalau dia pakai sendok terus dia pegang pakai 2 jari kan, maka itu lebih mendekati daripada dia makan pakai 5 jari. Iya. Jelas ya? Dia makan pakai 5 jari. Baik. Dan di dalam mengamalkan sunnah ini ajaib ya, saya melihat. Di penduduk Yaman itu kebiasaan mereka kalau makan, itu makannya bukan pakai 3 jari. Ya di penduduk sekarang ya, yang biasa kita lihat. Jadi banyak yang tercecer. Ya kalau makan. Saya lihat Syekh Mukbir rahimahullah. Ya kasihan juga beliau kalau beliau makan. Apalagi makan sama kita ya. Selalu ketinggalan. Ya. Karena beliau kalau ngambil makanan, beliau ginikan dulu. Ya sudah padat di tangannya, baru beliau angkat dengan 3 jarinya. Nah itu begitu.
Kalau kita langsung makan aja. Baik. Jadi itu sebagian, dan di antara ulama rahimahumullahu taala itu terlihat ya keseriusan mereka di dalam makan, mengamalkan dari sunnah. Itu adalah hal-hal yang baik memang, pengaruh dari ilmu. Ya. Jadi beliau makan dengan tiga jarinya yal'aquha, beliau menjilatnya. Iya. Beliau menjilatnya. Di hadits Anas bin Malik itu dikatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal ada. Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaknya dia hilangkan yang kotornya. Ya kalau ada yang jatuh misalnya kena kotoran, yang kotorannya dihilangkan. Iya. Kemudian waliyakulha, hendaknya dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan dia tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Nah, diperhatikan ya. Jadi kalau dia makan ada yang jatuh-jatuh dia buang-buang, berarti makanan yang dia buang itu untuk siapa? Untuk syaitan. Iya. Untuk syaitan. Nah, ini etika yang agung ya, besar sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini untuk mendidik umat supaya menghargai nikmat, Iya. Apalagi di belakangnya Nabi berkata, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian itu tidak mengetahui di mana dari makanan kalian itu yang mengandung keberkahan. Iya. Di mana dari makanan kalian yang mengandung keberkahan. Jadi kalian mau makan ya, ada yang melekat di jari, ada yang jatuh. Ini semuanya makanan. Keberkahan itu di mana? Kita tidak tahu apakah yang kita sudah makan atau yang melekat di jari atau yang jatuh tersebut. Ya. Makanya semuanya kalau dimakan tidak disisahkan, berarti sesuatu yang mengandung keberkahan itu telah kita apa? Telah kita dapatkan. Ya. Dan disinilah pentingnya ya, supaya mengenal keberkahan. Apa artinya keberkahan itu? Keberkahan itu pada makanan, kalau makanan berberkah, maka makanan itu menjadi bermanfaat untuk badan. Itu satu. Yang kedua, kalau makanan itu berberkah, maka makanan ini nanti selamat dari hal yang membahayakan. Selamat dari hal yang apa? Membahayakan. Nah, itu makanan berberkah namanya. Dan yang ketiga, makanan yang berberkah itu membantu seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu berusaha seorang itu mengambil makanan apa yang bisa dihabiskan. Jangan dia punya kebiasaan diambil makanan lalu dia sisakan dari makanan itu. Dia sisakan dari makanan tersebut. Baik. Kalau ada yang berkata, bagaimana kalau kita diundang ya di rumah orang, disiapkan makanan banyak. Tidak mungkin kita makan semuanya. Ya. Apakah kita wajib menghabiskannya? Jawabannya enggak ya, tidak bisa dihabiskan. Ya. Nah, tanggung jawab kita, apa yang kita ambil ke piring kita, itu yang tanggung jawab kita, yang wajib kita habiskan. Adapun selain daripada itu tanggung jawabnya yang membawa makanan. Tanggung jawab yang membawa makanan. Jelas ya? Karena itu sebagian ulama ada yang makan dalam satu nampan. Ya. Terus dia dibawakan ya makanan dalam satu nampan. Terus dia makan dari nampan tersebut. Kalau ada yang jatuh di sekitarnya dia makan, dia pungut, dia makan. Tapi isi nampan itu dia tidak habisi. Dia berkata yang jatuh ini itu tanggung jawab saya. Tapi isi nampan ini itu tanggung jawabnya yang membawa makanan. Yang membawa makanan. Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya seorang itu ketika dia makan, dia perhatikan bahwa pada makanan seorang mukmin itu ada keberkahan. Apalagi kalau dia memakai adab dan etika yang akan diterangkan nanti untuk makan. Dikatakan di sini yabda'u bismillahi thumma yakhtimu bilhamdi fi syurbin wa aklin yat'amu. Ya beliau memulai dengan bismillah. Jadi kalau beliau
makan, beliau mulai dengan membaca apa? Bismillah. Iya. Nah ini adab yang masyhur ya. Dilakukan oleh Nabi, beliau ajarkan kepada orang lain, beliau didik anak-anak kecil dengan hal tersebut. Ya berbagai petunjuk Nabi di dalam hal tersebut. Thumma yakhtimu bilhamdi fi syurbin aw aklin yat'amu. Kemudian beliau tutup dengan membaca Alhamdulillah. Itu paling sedikitnya ya, dia membaca apa? Alhamdulillah. Ya, dan itu keistimewaan umat Islam dalam makan dan minum. Sudah dapat nikmat, sudah makan, minum. Setelah itu dia baca Alhamdulillah, itu sebab berbagai pahala untuknya. Di antaranya hadits Anas bin Malik riwayat Muslim, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan aw syariba syurbatan ay yahmadallaha 'alaihi." Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba kalau dia makan sebuah makanan atau dia minum sebuah minuman, dia berkata alhamdulillah terhadap makanannya. Itu sebab Allah ridha kepada hamba itu. Iya. Demikian pula di antara doa yang dibaca selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadits Mu'ad bin Anas. Iya. Ini dikatakan oleh Nabi, man akala ta'aman, siapa yang makan sebuah makanan lalu dia baca doa itu, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Yang luar biasa ya. Sudah makan, baca doa, diampuni lagi dosa-dosanya. Tapi ini bukan sekedar membaca alhamdulillah tanpa mengerti makna, tanpa dia dalami maknanya. Tapi ini betul-betul dia bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, kesyukuran dia itu sebab yang menggugurkan dosa-dosa. Yang luar biasa seorang mukmin dan mukminah itu dalam kehidupannya. Diberi tuntunan-tuntunan dalam hal makan saya bisa menjadi sebab menggugurkan dosa-dosanya. Dan di Sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa selesai makan, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu makfiin wala muwaddin wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, segala puji hanya untuk Allah. Pujian yang banyak penuh dengan berkah. Ghairu makfiin, makanan ini bukanlah nikmat yang kami merasa cukup dengannya. Maksudnya kami ini masih perlu tambahan nikmat setelahnya. Wala muwaddin, dan ini makanan bukan pula kami sudah mengatakan selamat tinggal, tidak perlu selama-lamanya, tapi kami masih memerlukannya. Wala mustaghnan, dan bukan kami orang yang tidak perlu kepadanya. Wahai Rabb kami. Itu permohonan supaya dia selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan tambahan nikmat. Ya, maka ini etika dan adab-adab ya diajarkan. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang etika di dalam minum. Yashrabu fi thalathatin anfasa yamussu fahuwa ahna'ul ikhtilasa. Fahuwa ahna'u ikhtilasa. Beliau minum itu dalam 3 kali bernafas. Iya. Beliau menungguknya dengan 3 kali bernafas itu. Nah itu lebih sejuk di dalam meminum. Thumma yatanaffas fil ina id yashrabu yubinuhu an fihi fahuwa atyabu. Kemudian dia bernafas pada saat dia minum, tapi begitu dia bernafas, bejananya dijauhkan dari mulutnya. Maka itu akan lebih baik. Iya, ini terkait dengan etika Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau minum. Iya. Di hadits Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas, kana yatanaffasu fil ina thalathan. Beliau kalau minum, beliau bernafas di bejana 3 kali. Yaqulu huwa amra wa arwah wa ahna. Beliau berkata ini amra, lebih sejuk, arwa lebih mengenyangkan, ahna dan lebih menyejukkan. Baik. Jadi itu alasannya kenapa bernapas 3 kali. Dan bernapasnya bukan bernapas dalam bejana. Minum bernapas 3 kali dalam, tidak. Tapi begitu dia bernapas, maksudnya minum, ini gelas ya, minum, dia jauhkan dari mulutnya, terus minum lagi, dia jauhkan dari mulutnya, kemudian minum lagi, selesai. Itu 3 kali
bernapas namanya. Jelas ya? Nah, itu lebih sejuk, lebih tenang. Coba aja, seorang kehausan, dia minum 1 gelas ini, 1 kali teguk habis. Ya. Dengan 3 kali teguk sambil begitu. Ya. Hasilnya sama, yang masuk 1 gelas kan? Tapi dari sudut kepuasan lebih sejuk, lebih tenang 3 kali bernafas itu tadi. Baik. Dan dilarang ya bernapas langsung di dalam bejana. Karena terbukti ya dari sudut kedokteran masa kini juga itu disebutkan banyak bahaya untuk hal tersebut. Jadi banyak pembahasan yang telah lalu, menjilat jari dan seterusnya. Ada pembahasan-pembahasan masa kini itu membuktikan kebenaran petunjuk Nabi dalam hal itu. Bagaimana manfaat dan seterusnya. Tapi biasanya saya tidak terlalu banyak menyinggung hal-hal yang seperti itu. Sebab bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting Nabi sudah melakukan, kita kerjakan hal tersebut, mencontoh petunjuk Nabi, kita yakin di belakangnya pasti ada kebaikan. Kita ketahui maupun tidak ketahui. Baik. Kemudian beliau terangkan dari petunjuk Nabi SAW, etika beliau pada saat minum. Yashrabu qa'idan wa min qiyami li'aridin kazamzamil harami. Beliau itu minum dalam keadaan duduk. Asalnya kalau minum begitu, duduk. Iya. Dan kadang beliau minum berdiri. Kalau ada arid, kalau ada halangan. Seperti meminum air zam-zam di Masjidil Haram. Kalau dia mau duduk susah, banyak orang. Makanya minumnya berdiri. Wa syurbuhu min kirbatin mu'allaqah dalla bihi lirrukhsatil muhaqqaqah. Demikian pula Nabi pernah minum di kendi yang tergantung. Ya beliau minum di situ secara berdiri. Ini menunjukkan ada keringanan yang pasti di situ untuk minum berdiri. Iya. Ini pembahasan tentang minum. Minum itu bagusnya apa? Dia duduk atau berdiri? Ya telah syah dari Nabi, beliau minum duduk dan beliau perintah untuk hal itu. Tapi telah syah juga dari Nabi, beliau minum apa? Beliau minum berdiri, minum air zam-zam dan selainnya. Iya. Maka di sini dalam menafsirkan 2 perbuatan Nabi ini, sebagian ulama ada yang berkata bahwa asalnya minum duduk, berdiri boleh kalau ada alasan. Dan sebagian ulama ada yang berkata tidak, memang betul afdalnya duduk, tapi berdiri juga boleh. Berdiri juga apa? Boleh. Walaupun tidak ada alasan karena Nabi SAW sudah pernah minum dalam keadaan berdiri. Dan ini diterjih pendapat yang kedua ini, ya boleh minum duduk itu lebih bagus, tapi boleh minum berdiri. Ini dikuatkan oleh sebagian ulama di masa sekarang, seperti guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Dan beliau selalu memperdengarkan 2 bait syair kalau membahas masalah ini yang diucapkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Idza ma syaribta fajlis tafuz bi sunnati sahwati ahli al-Hijaz waqad nukilu atau waqad qarraru syurbahu qa'iman wa dzalika li bayanil jawaz. Wa dzalika li bayanil jawaz. Ya. Apabila engkau minum, maka duduklah, engkau akan beruntung. Itu berdasarkan sunnah Nabi yang merupakan orang pilihan dari tanah Hijaz. Tetapi telah datang penetapan bahwa Nabi itu minum dalam keadaan berdiri. Dan itu menunjukkan bolehnya. Ya, 2 bait syair ini pernah saya bacakan juga ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan beliau sendiri mengatakan bagus, maknanya bagus. Beliau setujui tentang kandungan yang terkandung di dalamnya bahwa minum dalam keadaan duduk itu afdalnya seperti itu. Tapi boleh minum dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Baik. Kemudian beliau katakan, yunawilul aymana qabla al-aysari illa bi'idnihi lihaqqil akbari. Ya, beliau memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri. Kecuali dengan idin, ya, dengan idinnya karena hak orang yang lebih tua. Jadi kalau ada 2 orang kita muliakan tamu, kanan dan kiri, kita mulai dari mana? Kita mulai dari kanan dulu. Kecuali kalau sebelah kiri, dia ini lebih tua. Nah, dia didahulukan karena dia lebih apa? Lebih tua. Dan itu pun minta idin dari yang sebelah kanan. Ya, kita mulai dari orang yang lebih tua. Jelas ya? Karena itu ada 2. Boleh kaidahnya kabbiru, ya kalian cari yang lebih tua, dan boleh kaidahnya ibda bil yamin. Mulai dengan yang apa? Mulai dengan yang kanan. Baik.
Kemudian kata beliau, wal baridul hulwu yuhibbu syurbahu wal laban istazada id ahabbahu yaqulu zidna minhu fahuwa yajzi anis syarabi wat ta'amil mujzi. Ya. Minuman yang dingin dan manis itu disenangi oleh Nabi untuk diminum. Demikian pula susu, beliau senang minum susu. Dan kadang beliau minta tambah apabila beliau senang susu tersebut. Ya. Yaqulu zidna minhu fahuwa yajzi. Maka Nabi berkata, tambahlah kami dari susu tersebut. Tambah kami dari susu tersebut. Ya. Karena susu ini mencukupi untuk makan dan minum. Itu datang ya dalam sebuah hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban." Kata beliau, tidak ada sesuatu yang menduduki kedudukan makan dan minum kecuali susu. Jadi kalau orang minum susu, satu gelas susu, itu sama dia makan dan minum. Begitu maksudnya. Tapi ini hadits riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, ada kelemahan di sanadnya, cuman Syekh Al-Albani menguatkan hadits ini dari berbagai riwayatnya. Ada pendukung-pendukungnya yang menguatkan. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Tapi terkait dengan minuman yang dingin dan manis, ini memang ada di hadits ya. Cuman haditsnya itu datang di riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi sendiri menguatkan bahwa haditsnya mursal. Tapi untuk manis sudah berlalu ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi hal yang manis. Ya, untuk hal yang dingin itu dimaklumi di pembahasan ilmu kesehatan, ada waktu yang cocok dia minum dingin, ada waktu yang cocok dia minum yang mana? Yang panas. Baik. Dan terkait dengan masalah dingin, secara khusus beliau senang dalam apa yang disebut oleh Al-Iraqi di sini, itu ada kelemahan pada riwayatnya. Baik, kemudian di pasal berikutnya kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, dzikru khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fil libas. Penyebutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berpakaian. Iya. Baik. Terkait dengan pakaian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu diketahui bahwa asal di dalam pakaian itu adalah al-ibahah. Asalnya berpakaian dibolehkan. Seorang boleh memakai pakaian apa saja. Yang penting bukan pakaian yang dilarang. Bukan pakaian yang dilarang. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhila." Makanlah kalian dan minumlah, berpakaianlah, serta bersedekahlah. Tetapi jangan israf, jangan berlebihan. Wala makhilah, dan juga jangan bersombong. Padahal yang berlebihan itu dicela. Demikian pula kalau dia memakai sesuatu untuk berbangga, bersombong dengannya, itu pasti masuk di dalam celaan. Karena itu akan datang nanti tentang haramnya isbal. Ya, karena ini masuk di dalam hal yang apa? Hal yang dilarang. Ya, ada bentuk dari bersombong di dalamnya. Iya. Kemudian di dalam berpakaian itu, sebagaimana yang telah saya singgung, bahwa asalnya adalah dibolehkan. Asalnya adalah hal dibolehkan. Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam berpakaian ada ketentuan-ketentuan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnahnya. Yang pertama, pakaian itu harus pakaian yang menutup aurat. Nah, boleh pakaian yang menyingkap auratnya.
Jadi seorang kalau berpakaian dia cari pakaian yang bisa menutup auratnya. Kemudian yang kedua, di dalam berpakaian hendaknya pakaian tersebut adalah pakaian yang tebal, bukan pakaian yang transparan, yang membentuk aurat atau menampakkan aurat. Jadi kalau dia transparan, auratnya masih kelihatan, iya, maka itu adalah hal yang diharamkan karena mirip dengan tidak berpakaian. Sedang maksud dari pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Sedang ini pakaiannya tipis, menampakkan apa yang di belakang pakaian berupa auratnya. Baik, kemudian yang ketiga dari kriteria berpakaian, hendaknya pakaian tersebut adalah pakaian yang longgar, bukan pakaian yang sempit, membentuk auratnya. Iya, bukan pakaian yang sempit, membentuk aurat. Sebab kalau pakaiannya sempit, ya membentuk auratnya, maka ini masuk di dalam kategori larangan. Iya. Demikian pula di dalam sholat. Ya, misalnya ada yang sholat, dia memakai celananya secara umum sempit, tapi bagian yang lain itu tidak terlalu sempit. Tapi kalau dia sujud, dia membentuk aurat besarnya, maka itu batal sholatnya. Dihitung batal sholatnya sebab dia dianggap belum menutup aurat. Iya. Kemudian yang keempat dari syarat berpakaian, berpakaian itu bukan dari hal yang diharamkan. Misalnya dia pakai pakaian dari sutra untuk laki-laki, atau pakaian dari najis, atau misalnya pakaian yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Iya. Kemudian yang kelima, pakaian yang dipakai itu bukan pakaian yang menyerupai lawan jenisnya. Ya, kalau pakaian laki-laki jangan menyerupai perempuan. Dan kalau pakaian perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Karena itu Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Iya. Kemudian yang keenam dari syarat berpakaian, pakaian itu bukan pakaian yang menyerupai orang-orang kafir. Iya. Jadi kalau dia pakaian yang menyerupai orang kafir, itu dilarang, tasyabbuh namanya. Antara syah dari Nabi SAW, beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Maka tidak diperbolehkan menyerupai dari orang-orang kufar. Kemudian yang terakhir dari syarat berpakaian, pakaian itu bukan pakaian syuhra, bukan pakaian ketenaran. Ya, yang dia pakai pakaian itu untuk menyelisihi orang banyak. Dia pakai pakaian tersebut untuk menyelisihi orang banyak. Ya, kalau ada yang memiliki pakaian di antara manusia, cuma dia yang pakaiannya seperti itu, apa mau disebut pakaian adat kah? Mau disebut pakaian beda dengan yang lainnya, cuma dia yang memilikinya, itu libas syuhra namanya. Itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Karena itu seorang dia pakai dari pakaian apa yang biasa dipakai di penduduk negerinya. Apa yang biasa dipakai di tempatnya. Agar supaya dia lebih mirip dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, di Indonesia ini kalau dikatakan
pakaian, ya, seorang memakai gamis, memakai jubah, memakai baju koko, memakai sarung, itu semua pakaian-pakaian dianggap lumrah dan biasa. Ya, di kalangan orang-orang yang apa? Biasa ke masjid, orang-orang yang terkesan dia senang kepada ketaatan agama. Itu adalah hal yang biasa, lumrah. Jelas ya? Jadi jangan ada yang berkata pakai gamis ini nggak boleh di Indonesia karena ini pakaian syuhrah. Ini pakaian syuhrah. Itu nggak benar ya, memahami pakaian syuhrah bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Baik. Jadi perlu didudukkan perkara itu pada tempatnya. Jangan juga seorang di dalam berpakaian, dia mengkritik pakaian-pakaian yang di tengah umat Islam itu biasa, tapi dia haruskan pakaian-pakaian tertentu. Misalnya harusnya kamu pakai batik, ya. Harusnya pakai apa namanya? Pakai celana panjang atau yang semisal dengan itu. Ini mengharuskan juga perlu dalil. Apa dalilnya mengharuskan hal yang seperti itu? Kalau dikatakan kebanyakan orang itu bukan juga pakaian kebanyakan dipakai di segala keadaan pada waktu-waktu tertentu. Jadi maksudnya seorang itu dalam berpakaian itu ada keluasan. Ada keluasan, dia lihat apa yang mencocoki, apa yang biasa di tempatnya. Yang penting jangan dia melanggar 8 ketentuan yang telah kita sebutkan tadi di dalam berpakaian. Jelas ya? Karena itu di sini manusia ada 2 golongan. Ada yang ekstrim dan ada yang menyepelekan. Ini yang kurang bagus ya. Sampai terdengar kalau ada yang pakai baju koko itu katanya salafinya kurang kuat. Ya. Ya kalau dia pakai baju koko salafinya kurang apa? Kurang kuat. Dari mana pula dia ukur kesalafian orang dengan baju koko? Ya. Ini keliru ya di dalam memahami terkait dengan masalah apa? Berpakaian. Iya. Sama kalau ada yang melihat orang yang pakai jubah, terus celananya cingkrang, terus langsung dia katakan, oh ini radikal. Ya, ini radikal. Ini kalimat-kalimat tidak bagus ya. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi dengan umat Islam yang harusnya, kalaupun itu kesalahan, diobati dengan cara yang bagus. Dengan suasana ukhuwah, persaudaraan. Jelas ya? Dengan suasana persaudaraan. Ya bukan dengan caci maki terhadap. Kalau terhadap orang-orang kufar, ya di bahasa mereka non muslim, itu Masya Allah. Bisa lembut. Bisa salaman, bisa cium tangan. Tapi di kalangan saudara-saudara sendiri, kaum muslimin, kadang bahasanya bahasa yang tidak bagus sekali. Ya menuduh dengan tuduhan yang sembarangan. Nah, bukan begitu cara memperbaiki. Kalau ingin memperbaiki, ada hal yang ingin diluruskan, ya diselesaikan dengan hal yang lebih bagus. Jelas ya? Baik. Jadi keadilan itu dituntut, seorang seimbang, berada di sikap pertengahan, moderat, itu adalah hal yang baik. Tapi sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, baik ini pembahasan tentang pakaian, disebutkan oleh penulis ini. Ada beberapa sifat ya diterangkan, tapi kayaknya agak panjang untuk kesempatan ini. Mungkin kita akan kaji nanti di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Ya wallahu ta'ala alam.